Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Lord Jesus. Kami sekarang disebut sebagai orang-orang yang berlayak di hadapan Tuhan. Amin. Bukan oleh karena perbuatan kami, tapi oleh karena perbuatan Kristus yang sempurna di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Allah. Berfirmanlah untuk kami Tuhan. Anak-anak-Mu di tempat ini, anak-anak-Mu yang menyaksikan ibadah ini secara online. Kau memberkati kami semua, memberkati semua yang sudah melayani, memberkati lidah, bibir, mulut hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan kebenaran firman yang luar biasa itu Tuhan. Supaya apapun yang Kau katakan, itu terkatakan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Untuk kami semua Tuhan. Kami dibangkitkan, dimenangkan oleh karena firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya dan dikasih Tuhan katakan Amin. amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari Selasa lalu waktu kita grosel, sebelum saya mulai khotbah hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal waktu kami grosel kemarin. Ada hal yang luar biasa yang boleh kami dapatkan. Ya. Coba slide-nya. Bukan ini. Yang Mr. Victor. Iya. Oh, coba baca ke Galatia 3 ayat 8. Enggak kebaca ya. Galatia 3 pasal 8. Galatia 3 pasal yang ke-8. Pakai aplikasi saja. Galatia 3 ayat 8. Dan kemudian buka Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Galatia ayat 8 dan Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan bahwa kitab Perjanjian Lama itu adalah bayang-bayang. Dan kitab Perjanjian Lama itu adalah korelasi, ada korelasi dengan Perjanjian Baru. Ada hal yang tidak bisa dipisahkan antara Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama. Memang banyak pengkhotbah hari-hari ini, terutama Grace Preacher, kadang memisahkan antara Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama. Nah, pagi ini saya ingin menyampaikan bahwa ada korelasi antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu adalah bayang-bayang dari apa yang dijelaskan di Perjanjian Baru. Salah satunya ini, Galatia pasal 3 ayat yang ke-8. Suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Jadi mereka dibenarkan karena iman, bukan karena hukum Taurat, bukan karena perbuatan. Jadi itu sudah ada sebelumnya. Sebelum hukum Taurat diberikan, kebenaran karena iman itu sudah ada. Di zaman siapa? Di zaman Abraham. Coba kita lihat Kejadian pasal, nanti tolong digabung, diparalelkan ya. Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3. Ayo. Kejadian pasal 12 ayat 2 dan sampai 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat.
Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bisa enggak coba ini ditampilkan terus di bawahnya ada Galatia 3 ayat 8. Ya. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Ini Galatia ditulis oleh Rasul Paulus. Paulus dapat ini di mana? Di perjanjian lama, di Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Coba perhatikan, bandingkan. Dan engkau akan menjadi berkat, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan coba lihat. Sama? Mirip. Jadi Paulus ambil apa yang dituliskan di Kejadian 12 ayat yang kedua dan ketiga. Jadi apa yang ada di perjanjian baru itu ada korelasinya dengan apa yang di perjanjian lama. Itu tidak bisa dipisahkan. Paulus menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Dan kalau jemaat bisa membaca ini, melihat ini, maka akan mengerti sesuatu hal yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi apakah berkat itu? Ini kan ada janji, olehmu segala bangsa akan diberkati, oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kita diberkati, lalu kita juga memberikan berkat, menjadi berkat. Sebenarnya berkat itu bicara tentang apa? Lalu janji ini, jadi Abraham itu hidup oleh karena perjanjian, bukan oleh karena hukum Taurat. Musa hidup oleh karena hukum Taurat. Tetapi sebelum Musa, Abraham dia hidup oleh karena perjanjian. Apa perjanjiannya? Ini perjanjiannya. Bahwa dia akan memiliki keturunan yang banyak dan dia akan diberkati, lalu mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini janji Tuhan, dan janji Tuhan itu ditulis, diulang 5 kali. Diulang 5 kali. Di Kejadian 12 ayat 2 dan 3 yang kita baca tadi. Terus diulang di Kejadian 18 ayat 18, nanti di rumah boleh baca. Lalu di Kejadian 22 ayat 16 dan 18. Jadi 3 kali disampaikan kepada Abraham. Pertama di Kejadian 12 ayat 2 sampai 3, kedua Kejadian 18 ayat 18, terus yang ketiga di Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Ini disampaikan kepada Abraham 3 kali. Lalu kemudian disampaikan kepada Ishak di Kejadian 26 ayat 4. Dan kemudian disampaikan juga kepada Yakub di Kejadian 28 ayat 14. Jadi diulang sampai 5 kali. Jadi kalau diulang sampai 5 kali, ini benar-benar menjadi hal yang penting yang Tuhan sampaikan kepada gereja. Kepada kita semua. Bahwa kita hidup oleh karena iman. Katakan amin. Nah sekarang coba Galatia 3 ayat Kejadian 12 ayat 3 dulu.
Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ada kata olehmu, oleh keturunanmu. Terus coba lihat di slide yang terakhir, di ayat 16 dan di ayat 16, di Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham, atau coba buka dari ini aja, tidak kelihatan. Adapun kepada Abraham, tolong Kelvin. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Bisa tangkap enggak? Bisa tangkap enggak? Ada yang tangkap? Saya ulangi pelan-pelan ya. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Ini bentuk singular, tunggal atau jamak. Satu orang atau banyak orang? Satu orang, keturunannya, bukan keturunan-keturunannya. Dijelaskan pula dia ini. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Siapa satu orang itu? Siapa satu orang itu? Siapa satu orang itu? Kristus katanya. Jadi berkat itu bukan bicara tentang harta kekayaan. Berkat itu bukan bicara tentang uang. Berkat itu bukan bicara tentang berapa banyak rumahmu, berapa banyak mobilmu, berapa banyak depositomu, berapa banyak hartamu. Bukan. Berkat itu bicara tentang Yesus sendiri. Waktu engkau datang ke gereja, engkau cari berkat Tuhan. Sebetulnya engkau cari Tuhan sendiri. Kau datang ke gereja, bukan kau cari yang lain, kau cari Kristus itu sendiri. Jangan ada motivasi yang berbeda. Jangan ada motivasi yang lain. Anda enak nanti dicat Bu Gembala, sudah lama Anda datang. Anda enak. Beberapa bulan lalu saya sudah bicara dengan beberapa, dengan Pak Yoel, dengan Pak Reva. Saya sudah ngobrol juga dengan Bu Gembala. Mulai tahun ini kita mau mendewasakan anak-anak kita. Mendewasakan jemaat di tempat ini. Jadi tidak ada lagi datang karena diongkosin. Datang karena memang mau cari Tuhan. Saya tidak mau didik anak-anak muda. Dari muda, hidupnya itu disubsidi. Sadar enggak sadar, kalian diajar jadi pengemis. Minta maaf saya ngomong seperti itu. Ya, kasih tahu tempat di mana kalian tinggal, enggak ada lagi. Karena cukup sudah, Tuhan bicara. Ini kalau begini terus, kapan dewasanya anak-anak? Kalau enggak dikasih, enggak datang. Ini buktinya. Berapa banyak yang tidak pernah datang lagi. Kalian cari Tuhan atau cari subsidi? Saya dulu di tempat yang lama sering berkata seperti itu. Sedih gitu. Pas pulang bawa sembako gitu ya. Itu kan jemaat palsu. Dia datang cari Tuhan atau cari sembako? Cari sembako. Beberapa minggu lalu ada pengakuan dosa. Saya pun dulu kayak gitu Pak. Tapi sekarang tidak, puji Tuhan. Kita datang bukan cari yang lain, cari Tuhan. Berkat itu bicara tentang Yesus sendiri. Kita cari Yesus sendiri bukan cari yang lain. Ini ya, kita belajar sama-sama firman Tuhan. Supaya apa? Supaya saya rindu waktu kita di rumah, jemaat, itu bisa baca sendiri firman itu dan Tuhan
bisa bukakan lewat Roh Kudus. Karena apa? Karena diajarin bagaimana cara baca firman Tuhan. Sehingga kita dapat sesuatu hal yang bermakna dalam kehidupan kita. Baca firman Tuhan bukan cuma sekedar baca seperti apa? Baca komik atau baca novel atau baca buku pengetahuan lainnya. Tapi waktu kita baca, ada berkat yang kita dapat dari firman itu. Ada yang menguatkan hidup kita. Jadi diajarin cara bacanya. Waktu kita grosel, ya, saya pun belajar di dalam grosel itu. Karena ada banyak pertanyaan-pertanyaan, lalu saya cari tahu jawabannya. Saya berdoa, Tuhan kasih jawaban. Tuhan biar kami sama-sama belajar. Tiba-tiba Pak Yoel bisa bukakan sesuatu, tiba-tiba Pak Areva bisa bukakan sesuatu, tiba-tiba Lilis bisa bukakan sesuatu. Itu karya Roh Kudus yang luar biasa. Kalau kadang-kadang saya ingat-ingat apa yang sedang terjadi dihadapi oleh jemaat, dihadapi oleh kita semua. Saya juga pribadi hari-hari ini. Lalu saya melihat apa yang Tuhan sudah perkatakan lewat firman Tuhan dari grosel, dari ibadah minggu. Saya menyimpulkan jauh sebelum kejadian-kejadian ini terjadi, Tuhan sudah bicara lewat kita, lewat firman-Nya. Sehingga secara tidak langsung jemaat sudah dipersiapkan oleh firman Tuhan. Waktu kita ngelewati ini, Tuhan ingatkan. Muncul ayat-ayat ini. Muncul firman Tuhan itu. Saya rindu jemaat bukan hanya buka kitab suci itu di hari yang minggu. Bukan. Tapi kita buka kitab suci itu setiap hari. Baca firman Tuhan. Lilis pernah pacaran? Sudah. Sudah pernah terima surat? Sudah. Terima chat? Sudah pernah? Sudah. Waktu terima, senang enggak? Pingin ketemu, pingin baca terus enggak? Oh iya. Kau jangan usah bohong lah, kami juga pernah pacaran lah. Iya Pak Areva sama Ibu, atau langsung Bu? Siapa yang bilang kemarin? Enggak Pak, kami langsung. Enggak pacaran lagi. Pasti melewati masa itu ada hal-hal yang kita rindukan, ada hal-hal yang kita pingin sekali. Firman Tuhan itu surat cintanya Tuhan kepada kita. Ya. Bahkan kemarin waktu grosel kita belajar. Orang cari nubuatan-nubuatan Tuhan. Padahal nubuatan Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita dengar firman Tuhan, sebenarnya Tuhan sedang bernubuat bagi kita. Amin. Amin. Nah, sekarang baru masuk ke khotbah. Jadi saya ingin mengatakan seperti ini. Saya kalau sadar atau tidak sadar jemaat, hampir tiap-tiap hari saya kirim renungan. Saya enggak tahu dibaca atau enggak. Tapi yang saya rindukan adalah bukan cuma sekedar kita baca apa yang di-share-kan itu, bukan. Tapi kita sendiri punya kerinduan untuk punya waktu untuk PA pribadi, punya waktu untuk baca firman Tuhan secara pribadi. Bukankah firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan bagi kita? Orang cari petunjuk dari Tuhan, padahal firman Tuhan yang dibaca itulah petunjuk dari Tuhan. Orang cari Tuhan bicara sama saya, padahal setiap waktu Tuhan itu mau bicara sama anak-anaknya. Tapi masalahnya kita tidak kasih waktu untuk Tuhan bicara untuk kita. Kita lebih sibuk untuk kegiatan hal-hal yang menyibukkan kita daripada kita sibuk sama Tuhan. Di gereja ini ada media sosial. Ya, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube. Bisa dikasih lihat enggak nanti? Ya. Bisa lihat gitu ya.
bisa mengulang apa yang dihotbahkan minggu sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya. Bahkan ada potongan-potongan dari firman Tuhan itu. Tadi saya bilang sama Mr. Victor, boleh di-share lah di grup WA. Kan banyak itu sudah dibagikan. Pada kesempatan ini saya rindu, ya, apa yang sudah dibagikan itu membuat jemaat makin hari makin dewasa. Bukan seperti bayi-bayi raksasa lagi. Ya, maafkan saya. Mesti dewasa. Ya, kenapa enggak datang? Enggak ada ongkos lagi. Oh Tuhan. Kadang-kadang ya, saya berinteraksi juga dengan banyak hamba Tuhan. Berinteraksi juga dengan jemaat-jemaat di tempat lain. Lalu minta sana sini, cari sana sini, menjajakan proposal sana sini. Saya bilang, saya malu, saya bilang. Bukannya Tuhan kita tuh Tuhan yang kaya, enggak jadikan kita peminta-minta. Jangan jadi mental peminta-minta. Itu kan mental Mesir itu. Mental budak. Bukan mental anak. Tiap kali mau Natalan bikin proposal gitu ya. Saya enggak takut ini didengar oleh mereka. Karena saya sudah ngomong ke mereka. Berapa dulu dari kita? Keluar dulu dong dari kita. Masa kita sendiri mau orang lain memberkati, kita sendiri tidak memberkati. Kita bikin program, tapi kita pengen orang bikin lebih banyak daripada kita. Buat kasih lebih banyak daripada kita yang kasih. Saya tidak habis pikir gereja diajar seperti itu. Diajar untuk jadi peminta-minta. Berhentilah, stoplah dengan gaya hidup yang seperti itu. Dan berhentilah ngikut-ngikut dengan gaya hidup yang seperti itu. Firman Tuhan bilang apa? Anak cucu tidak dibuat jadi peminta-minta. Jadi jangan ajari anak cucu kita jadi peminta-minta. Kasih tahu sama orang-orang itu yang ngajarin seperti itu. Stoplah. Firman Tuhan bilang kok, tulis kok. Anak cucu kita tidak diajar jadi peminta-minta. Amin. Jadi berkat. Jadi waktu engkau datang ke rumah Tuhan, engkau ngerti, engkau cari berkat itu. Siapa berkat itu? Yesus sendiri. Abraham itu dijanjikan apa? Memiliki keturunan. Keturunannya itu bicara tentang siapa? Yesus Kristus. Berkat itu bicara tentang Yesus sendiri. Ya, ayo sekarang kita masuk ke jadi saya enggak habis pikir kadang-kadang itulah yang buat saya berkali-kali saya bilang, saya enggak mau mata orang itu fokus tertuju kepada saya. Saya enggak cari kemuliaan Tuhan. Saya mau mata orang itu tertuju kepada Yesus. Sama seperti Paulus bilang apa? Ikutlah aku sama seperti aku ikut Yesus. Jadi bukan ikut dia tapi ikut Yesus. Saya enggak termotivasi buat gereja ini penuh banyak gitu, makin besar, enggak ada. Yang harus diikuti bukan gerejanya, tapi yang harus diikuti adalah Yesusnya. Manalah semua orang bisa terima khotbah yang seperti ini. Khotbah yang sebetulnya mendewasakan. Mari kita buka Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46.
Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah, di Kejadian 13 ayat 44 sampai 46, maka kita menemukan kata-kata apa? Harta yang terpendam dan mutiara yang indah. Jadi di Kejadian pasal 13, Yesus itu memberikan 4 perumpamaan. 4 perumpamaan itu dia berikan. Yang pertama adalah perumpamaan tentang penabur. Terus kemudian perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Lalu kemudian perumpamaan tentang biji sesawi dan perumpamaan tentang ragi. Jadi ini diberikan kepada semua orang yang ada bersama dia dengan dia waktu itu. Nah kemudian enggak berhenti sampai 4 perumpamaan ini. Ya coba perhatikan Matius 13 ayat yang pertama dulu. Enggak ada di slide itu. Matius pasal 13 ayat yang pertama. Yuk baca. Matius 13 ayat 1. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Jadi awalnya dia ada di dalam rumah, lalu dia keluar dan duduk di tepi danau. Rumah itu bicara tentang Yerusalem. Rumah itu bicara tentang bangsa Israel. Dan tepi danau itu bicara tentang bangsa-bangsa lain. Jadi di awal dia memberikan 4 perumpamaan. 4 perumpamaan itu dia berikan bagi siapa? Bagi Israel. Perumpamaan yang saya sebutkan tadi. Perumpamaan tentang penabur, perumpamaan tentang lalang di antara gandum, perumpamaan tentang biji sesawi, dan perumpamaan tentang ragi. Lalu kemudian dikatakan apa? Duduk di tepi danau. Nah waktu dia duduk di tepi danau, jadi di dalam rumah dia menyampaikan 4 perumpamaan tadi. Nah waktu di danau dia menyampaikan 3 perumpamaan lagi. Apa perumpamaannya? Perumpamaan, coba lihat Kejadian pasal 13. Jadi salah satu perumpamaannya tadi ayat 40, yang kita baca tadi, 44, 45, 46. Jadi di Kejadian 13 di tepi danau, apa yang Yesus sampaikan waktu di tepi danau di Matius 13. Ya. Setelah itu Yesus menyampaikan tentang perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga, kemudian perumpamaan tentang pukat. Jadi ada 3 perumpamaan tentang harta terpendam, perumpamaan tentang mutiara yang berharga, dan perumpamaan tentang pukat. Apa itu harta terpendam, apa itu mutiara yang berharga, dan apa itu pukat? Harta yang terpendam, jadi kalau kita baca isi Alkitab, sebetulnya firman Tuhan itu selalu bicara ke 3 golongan besar ini. Yang pertama bicara kepada Israel, yang kedua bicara kepada gereja, orang percaya, yang ketiga bicara kepada dunia. Israel, gereja, dunia. Jadi harta terpendam itu adalah bangsa Israel. Terus mutiara yang berharga itu adalah gereja, orang percaya kita semua. Dan pukat itu bicara kepada dunia ini. Nah, jadi
Sekali lagi, harta terpendam itu bicara tentang bangsa Israel. Dan kemudian apa? Mutiara yang indah, yang berharga itu bicara tentang gereja. Yuk balik ke slide tadi. Jadi di Matius 13 ayat 34 sampai 36 ini, Yesus hendak menceritakan kenapa Yesus kasih perumpamaan ya. Kenapa dia mengajar kepada orang-orang waktu itu, murid-muridnya dan orang-orang yang mengikutinya dengan perumpamaan. Pernah kepikir enggak? Kenapa? Kenapa dengan perumpamaan? Hah? Kenapa Tuhan enggak ngomong langsung aja sih? Kok Tuhan pakai perumpamaan? Israel adalah bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, keras hatinya. Jadi bukan cuma kepalanya yang keras, hatinya juga keras. Paham enggak? Pernah enggak ketemu orang yang kepalanya keras dan hatinya keras? Pernah? Pernah Pak Yoel ngetesnya? Gimana cara ngetesnya? Hah? Mau tahu cara ngetesnya? Lebih keras kepala atau lebih keras batu? Kan ada yang bilang kepala batu katanya kan. Nah, keras kepala itu mungkin di atas kepala batu. Nah jadi kadang-kadang perlu dicoba mana yang lebih keras. Kepala batu, opung serius sekali dia. Kadang-kadang kepalanya itu lebih keras daripada batu. Itu bangsa Israel. Sudah Tuhan kasih tunjuk berkali-kali. Ya. Perbuatan Tuhan yang besar, bagaimana Tuhan memimpin Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Lalu bagaimana Tuhan mengutus Musa. Kemudian bagaimana reaksi Israel di padang gurun. Waktu mereka apa? Enggak dapat air yang bisa diminum, air yang pahit. Dimarah. Padahal mereka baru saja melihat perbuatan Tuhan yang besar. Apa? Laut Teberau terbelah menjadi kedua. Tapi waktu mereka ketemu kesulitan itu, waktu mereka ketemu air yang pahit itu, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, mereka bersungut-sungut kepada Musa, mereka ngomong sama Musa, Musa balikkan kami ke Mesir, lebih enak kami di Mesir. Lebih enak jadi budak. Sampai Musa akhirnya tidak menerima bagian yang dijanjikan itu. Tidak masuk ke dalam tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu dan generasinya. Lalu sampai akhirnya selama 70 tahun bangsa ini apa? Dijajah oleh bangsa lain. Mereka kembali di dalam tawanan. Sampai akhirnya Tuhan mengutus nabi yang lain. Siapa nabi itu? Nabi Esra. Tapi puji Tuhan saya berkata pada akhirnya dan kita hari ini memiliki nabi di atas segala nabi. Dia adalah imam besar maha kudus kita, yaitu Yesus Kristus. Sehingga apa? Sehingga kita tidak lagi seperti orang di perjanjian lama. Harus apa? Korban persembahan berkali-kali. Lalu kemudian mereka baru beroleh berkat dalam kehidupan mereka. Mereka diperlayak. Mereka dikatakan suci kudus setelah mereka apa? Membayar hutang dosa mereka sendiri. Sekarang saya dan Anda tidak membayar hutang dosa dengan korban sembelihan. Karena Yesus adalah korban yang sempurna. Dia sudah membayar hutang dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Dia korban yang sempurna. Dia bayar hutang dosa saya dan Anda. Sehingga kita tidak punya hutang dosa lagi. Sehingga kita kudus, suci, berkenan selama-lamanya.
Hidup kita berbeda, kita mengalami metanoia, kita mengalami perubahan. Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Kalau dulu orang-orang perjanjian lama, dia harus hidup kudus, hidup berkenan. Waktu dia nak hidup kudus, hidup berkenan, dia masuk, dia utus imam besar. Lalu imam besar itu bawa korban persembahannya masuk ke dalam tabut perjanjian, ruang maha kudus. Harus ada korban yang disembelih, harus ada korban yang dipersembahkan. Tapi sekarang Yesuslah korban kita yang sempurna. Dan dikatakan dia jugalah imam besar maha agung kita. Ya, dia perantara satu-satunya yang sempurna bagi kita. Nah, waktu kita ngerti ini, kita beda. Dulu Tuhan itu ada di dalam hidup mereka, bersama-sama dengan mereka. Kalau mereka hidup kudus, berkenan, waktu korban persembahan dipersembahkan. Tapi sekarang waktu kita memiliki identitas yang baru di dalam Tuhan, Yesus itu ada di dalam kita. Paulus tulis itu 200 kali, Yesus ada di dalam kita. Kita ada di dalam dia, dia ada di dalam kita. Melalui dia. Dia ulang sampai 200 kali. Supaya apa? Supaya kita tahu Yesus itu ada selalu. Karena kita selalu berkenan di hadapan dia. Jadi kita hidup bukan oleh karena perbuatan kita lagi, tapi oleh karena perbuatan Kristus di atas kayu salib. Waktu kita ngerti bahwa Yesus selalu ada. Yesus selalu ada. Kata selalu itu artinya apa? Waktu kita suka, waktu kita duka. Waktu kita sedang sehat, waktu kita sedang sakit. Waktu kita berpengharapan, waktu kita berputus asa. Yesus itu ada di dalam kita. Dia menjadi Allah yang omnipresent. Itu kapan? Waktu dia naik ke sorga. Betul? Betul? Waktu dia naik ke sorga, waktu murid-murid bersama-sama dengan dia, Yesus itu ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Tapi waktu dia naik ke sorga, lalu Roh Kudus itu turun, Yesus itu ada di mana? Di dalam hidup kita. Selama-lamanya. Beda enggak? Ada di dalam hidup saya, ada di dalam hidup Ibu Gembala, ada di dalam hidup Pak Jonathan, Pak Areva, Pak Yoel, semua kita ada di dalam kita. Kemanapun kita pergi, kapanpun dia ada di dalam kita. Bukan cuma bersama-sama dengan kita, dia tinggal di dalam kita. Kebangkitan Yesus itu membawa dampak yang luar biasa di dalam hidup kita. Waktu kita ngerti ini, waktu kita diingatkan ini. Saya berdoa, Tuhan, ingatkan saya ini. Ingatkan saya ini terus Tuhan. Supaya ngerti saya. Harus bagaimana menjalani hidup ini. Inilah kekayaan yang luar biasa yang dimiliki orang percaya. Next slide. Jadi harta terpendam itu bicara tentang bangsa Israel. Tuhan kasih perumpamaan-perumpamaan. Mengapa? Supaya mata mereka melihat tapi mereka tidak tahu apa yang mereka lihat. Mereka dengar firman Tuhan tapi mereka tidak ngerti firman Tuhan. Tapi puji Tuhan, bangsa-bangsa lain bisa lihat, bisa tahu firman Tuhan. Bisa dengar, bisa mengerti firman Tuhan. Lalu kita mengalami berkat itu, mengalami Yesus itu di dalam hidup kita. Next slide. Yuk baca. Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Ini bicara tentang Israel.
Terus Mazmur, ya. Mazmur 135 ayat 4. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Israel menjadi milik kesayangannya. Harta terpendam itu bicara tentang Israel saja. Sangat dikasihi. Sampai hari ini bangsa Israel itu berserak ke seluruh penjuru bumi. Lalu mereka banyak sekali yang menjadi saintis, ahli-ahli teknologi, menciptakan banyak hal. Mereka tuh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang luar biasa, yang pegang banyak Nobel pencipta, itu bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi. Mereka adalah umat pilihan Allah, mereka adalah harta yang terpendam itu. Mereka saja harta terpendam itu Tuhan kasihi. Pikirkan ini, apalagi kita mutiara, katakan mutiara. Mutiara yang berharga. Next slide. Nih mutiara. Mutiara adalah suatu benda keras yang diproduksi di dalam jaringan lunak, khususnya mantel, dari moluska hidup. Ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari Wikipedia. Jadi mutiara itu benda yang keras diproduksi dari jaringan lunak, khususnya mantel dari moluska hidup. Gimana cara kerjanya? Next. Ini proses bentuknya. Sesuatu terjadi ketika moluska mengalami luka pada jaringan lunaknya. Saya bilang, moluska ini bicara tentang apa? Bicara tentang Tuhan Yesus. Yesus yang diremukkan itu. Yesus yang dicambuk. Yang Yesaya bilang apa? Wajahnya aja tidak semarak lagi. Tubuhnya hancur lebur. Moluska yang mengalami luka pada jaringan lunak itu bicara tentang Yesus. Terus mungkin karena pasir, kayu, atau benda asing. Kayu, benda asing. Pasir, kayu, benda asing. Itu bicara tentang pelanggaran dan dosa kita. Dia tanggung. Waktu dia berjalan di jalan, apa tuh lagu kemarin? Dolorosa. Dia dicambuk. Dia dipukul, dia diolok. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang dosa dan pelanggaran kita. Itulah pasir, kayu, dan benda asing. Lalu ketika jaringan lunak terbuka, maka jaringan lunak melepaskan suatu zat yang bernama nature. Jadi waktu Yesus dipukul, dicambuk, ditombak lembing, dimahkotai duri, ada darah Yesus yang dicurahkan. Betul? Jadi kualitas mutiara itu karena apa? Karena ada jaringan lunak yang terluka. Ada nature. Nature itu bicara tentang darah Yesus. Kualitas hidup kita menjadi berharga di mata Tuhan. Itu karena darah Yesus yang melayakkan kita semua. Waktu kita angkat darah itu, anggur itu waktu perjamuan kudus. Kita berkata, oleh darah ini kami dibenarkan, disucikan, dikuduskan, dilayakkan satu kali untuk selalu. Ada kualitas. Ya. Kualitas siapa? Kualitas mutiara itu. Nature itu terus menerus dilepaskan sehingga membentuk mutiara. Jadi kita dibentuk. Mutiara itu dibentuk oleh Yesus sendiri. Waktu engkau menyimak firman Tuhan hari ini, engkau jadi ngerti hidupmu itu di tangan siapa. Kita jadi ngerti hidup kita ini karena siapa. Siapa yang pelihara. Amin. Siapa yang peliharamu? Siapa yang jaga kesehatanmu?
Siapa yang jaga anak-anakmu? Siapa yang jaga masa depanmu? Siapa yang berkati pekerjaanmu? Moluska. Amin. Amin. Kenapa dia kasih perumpamaan itu mutiara yang berharga? Supaya gereja ngerti kamu itu benar-benar berharga di mata Tuhan. Supaya gereja ngerti bagaimana Tuhan membentuk kita sedemikian rupa sehingga kita menjadi mutiara bagi hidup. Next. Yuk baca yuk. Efesus 3 ayat 8 sampai 11. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Paulus ini yang tulis. Telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepadaku orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada enggak yang kira-kira boleh ambil curi kemuliaan Tuhan? Paulus aja yang tulis setengah dari jumlah isi perjanjian baru. Paulus saja yang merintis banyak gereja di Asia, bahkan terbesar dari sekian rasul. Dia bilang apa? Kepadaku yang paling hina. Ini Paulus yang ngomong. Orang itu waktu dia ngerti anugerah Tuhan, waktu dia ngerti kasih sayang Tuhan, waktu ngerti dia kasih karunia Tuhan, dia bisa seperti ini. Dia benar-benar menundukkan dirinya kepada Tuhan, benar-benar total 100%. Dia ngerti bahwa hidupnya itu benar-benar untuk Tuhan saja. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini. Untuk apa? Untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Mutiara yang berharga tadi. Dan untuk menyatakan apa isinya. Tugas penyelenggaraan rahasia yang berabad-abad tersembunyi dalam Allah. Yang menciptakan segala sesuatu. Supaya apa? Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di sorga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya berdoa firman Tuhan hari ini itu membukakan mata kita, membuat hidup kita makin hari mengalami metanoia itu. Kita tidak seperti Nikodemus. Waktu Yesus bilang apa? Kamu harus lahir kembali. Terus dia bilang apa? Gimana caranya guru? Supaya aku bisa masuk lagi ke dalam rahim ibu. Dia pakai pikiran manusia. Dia pakai hal-hal yang harafiah. Dia tidak bisa capai maksud Tuhan. Saya berdoa. Gereja Tuhan hari-hari ini adalah gereja-gereja yang dapat mencapai maksud Tuhan di dalam hidupnya. Memuliakan nama Tuhan. Mengerti gereja adalah mutiara yang berharga itu. Mutiara yang indah itu. Amin. Saya undang semua jemaat dan semua yang melayani maju ke depan. Makasih Tuhan. Kami adalah mutiara-mutiara yang berharga. Kami dibentuk oleh karya Yesus yang luar biasa. Oleh darah Yesus yang dicurahkan itu. Bahkan mutiara itu ada di dalam dasar laut yang paling rendah. Engkau yang tinggi itu turun ke dunia yang paling rendah untuk kami semua orang berdosa. Betapa berharganya kami. Kami adalah mutiara-mutiara itu. Mutiara
mutiara yang nilainya luar biasa, yang betapa berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan.